Oke, selamat datang kembali di podcast kami, ya Bang ya. Kali ini kita akan membincangkan matinya kebakaran. Ya, the death of expertise. Nah, ini tentang matinya kebakaran. Nah, matinya kebakaran, apalagi sekarang ini perkembangan teknologi modern, di mana orang belum tahu sanad pemikirannya ini apa ini orang ini, tapi seakan-akan dia itu lebih tahu, Bang. Nah, oleh karena itu kali ini kita ingin membincangkan tentang matinya kebakaran. Ada Pak Mukhlisin, ada Bang Daris. Nah, oleh karena itu jangan lupa subscribe, like dan komen, jangan lupa. Nah, udah gak apa-apa begini. Nah, sudah oke. Nah, buat teman-teman pemirsa, mahasiswa, ibu-ibu rumah tangga, iya kan? Ya. Yo bebas. Para santri, karena pakarnya mati jadi bebas. silahkan nanti buat teman-teman para akademisi, para intelektual, kalau mau minta pembahasan tentang tema apa bisa di komentar. Nah, komentar bisa minta ini request selama mungkin kita masih bisa ini ya. Oke, langsung saja kita berikan ke Pak Bang Daris. Saya kasih intro aja sedikit ya. Saya baca. Saya belum baca ini buku. Nah, Buku ini kan judul Inggrisnya ya, The Death of Expertise, matinya kebakaran. Yang itu ditulis oleh siapa tadi? Tom Nichols itu ditulis pada tahun 2017 dan itu memang cukup mengguncangkan juga di Amerika. Artinya ketika fenomena yang sebenarnya sudah terasa sebelumnya itu dia sebenarnya awalnya sebuah artikel cuma tahun 2014. Kemudian karena dia penasaran dan artikel itu banyak sambutan, akhirnya dieksplor jadilah buku dari tahun 2017. Jadi ada fase 3 tahun itu berkembang pemikirannya dia. Keprihatinannya si Tom Nichols ini bahwa kok tiba-tiba dengan era internet dan media sosial itu muncul masyarakat golongan yang sebenarnya awam, tapi begitu mereka membicarakan tentang hal-hal yang sebenarnya kaitannya dengan ilmu pengetahuan, tiba-tiba mereka merasa lebih pakar dari pakar gitu. Oke. Nah, di sini ini jadi saya lihat ada satu lagi yang paling keras bahasanya ini. Jadi kan judul lengkapnya itu kan The Death of Expertise itu The Campaign Against Established Knowledge. Jadi dia menganggap itu ada semacam pertarungan ya, bukan campaign, ini bukan kampanye sebenarnya. Ada pertarungan di mana keilmuan yang mapan itu digoyangkan oleh masyarakat awam, kan gitu. Nah, yang tadi ya, kita harus lihat dari sumbernya juga, jangan kita jadi membunuh kebakaran juga nanti kita diskusi ini. Membunuh kebakaran kan gitu. Bahwa ada orang-orang yang akhirnya menolak ya istilahnya buku ini, menganggap bahwa problemnya justru ada di pakar-pakarnya juga, tapi secara umum itu kita alami juga saya rasa gitu loh. Di Indonesia ketika perdebatan di medsos itu malah justru dipenuhi oleh orang-orang yang tadi yang sebenarnya dia awam, tapi ketika dia berbicara itu kadang-kadang merasa lebih pakar dari pakar, kira-kira gitu. Gitu ya. Ya, introduction-nya.
Silakan dilanjut. Oke. Apa nih yang mau Jadi apa namanya, artinya kematian kebakaran itu sendiri juga bisa karena didorong oleh media sosial, di mana kebebasan orang itu menjadi apa namanya berpendapat di media sosial itu, sementara orang tersebut ini tidak pernah menggali daripada akar ininya, apa namanya, misalkan keahlian keilmuan itu kan gitu loh. Nah, kalau Pak Mukhlisin, bagaimana pendapatnya Pak Mukhlisin terkait itu? Jadi ini memang fenomena baru ya, karena maraknya banjirnya informasi dan pengetahuan melalui internet, terutama setelah banyak platform media sosial. Dulu orang mencari informasi dan pengetahuan itu kan terbatas, medianya terbatas, mungkin cuma dari media cetak atau buku-buku. Nah, sekarang semua ilmu sudah bisa dipelajari melalui internet. Jadi banyak orang mengetahui banyak hal dari media internet. Nah, itu kira-kira itu sebenarnya awal mulanya itu. Tapi karena itu akhirnya setiap orang merasa dia tahu, dan pada tingkat lebih lanjut dia merasa jadi ahli, jadi pakar. Padahal pengetahuannya hanya diperoleh melalui saluran-saluran media informasi. Nah, ini sebenarnya yang menurut saya juga berkaitan dengan postur itu. Akhirnya bukan kebenaran hakiki yang dicari, tapi apa yang menjadi diinformasikan terus menerus membanjiri media sosial, itu yang kemudian dianggap kebenaran. Belum tentu yang disampaikan mereka yang dapat informasi melalui internet itu sebenarnya juga kebenaran yang sebenarnya, yang sejatinya. Karena itulah ada muncul istilah matinya kepakaran, karena semua orang seolah-olah menjadi pakar. Padahal pada kenyataannya tetap diperlukan pakar. Kalau menurut saya pakar itu tidak bisa mati ya. Artinya kalau kita sakit ya tetap perlu dokter. Kalau kita perlu bangun rumah tetap perlu arsitek ya. Seperti itu. Orang yang membaca ilmu arsitektur di media sosial atau di internet tidak sama dengan orang yang sudah memiliki sertifikasi arsitektur. Itu udah pasti kompetensinya berbeda. Menurut saya itu ya sebenarnya. Jadi jangan terjebak karena kita merasa tahu kemudian menjadi pakar. Dan orang kemudian jangan terbawa oleh yang diketahui dari media sosial atau internet itu sebagai sesuatu yang benar. Menurut saya itu. Oke, jadi artinya bahwa banjirnya sebuah informasi yang ada di media sosial, sementara kalau kita sebagai pengguna media sosial juga tidak mempunyai filter, sehingga apa saja yang kita terima dianggap itu sebagai sebuah data yang paling valid kan gitu dan akurat. Nah, ini kan artinya ada sebuah bahaya nih Pak. Iya nggak? Ada sebuah bahaya. Karena apa? Karena nanti kalau misalkan itu tidak kita filter, mana sih berita yang benar, mana yang ini, sehingga adab ke orang yang pakar, yang sebenarnya pakar, yang mempunyai keahlian, keilmuan ini kadang-kadang agak setengah songong kan gitu loh. Iya nggak? Sering nggak pernah melihat seperti itu. Makin dia bodoh, makin dia songong gitu loh. Kira-kira pesan ini misalkan untuk supaya
ini bisa dijadikan sebagai sebuah ini pesan apa Bang untuk supaya kita menggunakan media sosial itu supaya lebih bisa bijaksana gitu Bang? Kadang itu dorongannya alamiah ya. Jadi ketika kita berinteraksi di internet, untuk apalagi ketika masuk topik-topik yang kontroversial, emang kan secara natural orang itu kan akan menyodorkan semacam kelebihannya dia dalam hal pengetahuan untuk menguatkan argumennya. Situ awalnya. Tapi kan kenapa itu muncul berulang-ulang dan bahkan akhirnya menjadi satu ditulis menjadi buku oleh Tom Snikol tadi? Karena tadi ketika orang menggunakan argumen ilmu pengetahuan yang sebenarnya dia tidak punya nilai kepakaran di situ, hanya dia membaca atau dapat sumber dari mana gitu, akhirnya itu jadi apa ya? Jadi bumerang bagi dirinya sendiri nanti sebenarnya. Dia kan gitu, kan jadi bumerang kan gitu. Dan intinya kan sebenarnya karena malas saja, malas untuk mau jalan pintas lah gitu, mau ngambil jalan pintas buat seakan-akan ilmu pengetahuan itu bisa dicomot begitu aja, tidak harus lewat proses susah payah belajar yang bertahun-tahun atau membina spesialisasi atau membaca buku dengan yang setebal ini, dengan sangat serius gitu baru kita bisa ngomong sesuatu kan gitu. Bagi mereka dapat kutipan sepotong dengan akal pikirannya sendiri, akhirnya itu dikembangkan. Sebenarnya intinya begitu. Yang terutama kalau untuk konteks di Amerika barangkali bicaranya soal kepakaran sains ya. Di negara kita yang lebih berbahaya itu kan ketika orang bicara kasana ilmu yang sangat kompleks yang namanya ilmu keagamaan. Di situ itu jadi problem banget ya. Muncul orang-orang yang dengan mengutip A, B, C, D argumen yang masih sepotong itu, tiba-tiba dia bisa merasa melampaui orang-orang yang mungkin belajarnya puluhan tahun gitu loh, belajar agama maksudnya. Dan yang lebih parahnya lagi langsung menyalahkan orang tersebut, bahkan dia dianggap bisa sebagai kafir lu atau apa itu gitu, kelanjutannya. Jelas bahwa dia tidak mengakui kepakaran orang itu dengan mengasumsikan bahwa saya juga udah membaca loh gitu kan, yang baca di mana kan gitu, baca apa itu kan jadi problem. Jadi kalau di Amerika problemnya di kepakaran sains, di kita tuh biasanya problemnya di kepakaran tentang ilmu agama. Orang sering lah potong kompas soal itu. Katanya mereka nggak respect bahwa orang untuk belajar satu kitab aja itu kan butuh proses sedemikian rupa kan gitu, yang nggak gampang. Untuk misalnya bahasa jelasnya lah ya, saya bilang terus terang aja, mendalil, membuat satu dalil itu kan bukan suatu proses yang mudah. Apalagi kalau tradisi di pesantren Bang. Nah, kalau itu, kalau di tradisi di pesantren